Bapak Ibu, gimana kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. Sudah tidak terasa sekarang kita memasuki hari ketiga. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan. Ya, kesehatannya Allah tambah, kemudahan, kelancaran rezeki dan lain sebagainya. Amin ya robbal alamin. Jadi sejauh ini suatu nikmat luar biasa ya. Sekarang kita masih dalam keadaan sehat dan dalam keadaan lengkap ya, alhamdulillah. Jadi nikmat inilah yang sebagaimana kita gunakan untuk memperbanyak ibadah, karena kita fokus kita di sini hanya ada satu, yaitu hanya untuk ibadah ya. Jadi pikiran-pikiran dunia, usaha-usaha yang ada di rumah kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dijaga dan terus berjalan dengan lancar. Kita fokuskan di sini untuk urusan akhirat. Makanya kalau orang-orang umroh datang ke sini itu apa? Mungkin bisa dibilang pesantren kilat, yang mana kita dituntut untuk 5 kali sholat berjamaah, dituntut untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran banyak, yang mana kegiatan ini tidak kita lakukan ketika kita di Indonesia, betul tidak? Nah, oleh karena itu ya disinilah tempat menempa. Jadi ketika mungkin ada kesulitan, ada yang susah keluar masjid, mungkin ada yang nyasar dan lain sebagainya, itu nikmatin saja ya. Intinya jangan takut. Masa iya di Baitullah, di rumah Allah kita takut dan lain sebagainya ya. Insya Allah semuanya Allah jaga, Allah lindungin kita, aman-aman insya Allah, maupun baik di kota Mekah maupun di kota Madinah ya. Ngomong-ngomong kota Mekah ya, tentu kota Mekah ini kota yang sangat diberkahi karena banyak sekali peristiwa penting yang ada di kota Mekah, dan ada tempat-tempat kuliah yang berada di kota Mekah. Di antaranya itu kota Mekah merupakan tanah haram ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Allahumma inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah. Sungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengharamkan kota Mekah dan saya mengharamkan kota Madinah. Haram di sini bukan haram Mekah juga merupakan kota yang kelak tidak akan dimasuki Dajjal. Sudah dijamin, baik Mekah maupun Madinah itu tidak akan dimasuki Dajjal. Saking mulianya kota Mekah, dan tentu juga kota Mekah lah di sini pula itu Maulid Rasulullah SAW, kota kelahiran Rasulullah. Ya, kemudian juga di sini ada beberapa tempat yang sepatutnya kita kunjungi. Di antaranya yaitu kalau selain Masjidil Haram, yaitu kita gunakan untuk mengunjungi tempat tersebut dengan acara kegiatan City Tour Kota Mekah. Ya, di antaranya supaya tahu apa aja nanti yang dilakukan oleh jamaah haji. Sekarang Allah sudah mengundang kita untuk datang menjalankan ibadah umroh. Ya, kita mumpung di sini kita lihat bagaimana prosesi pelaksanaan ibadah haji, yang mana kita nanti di antaranya akan kita kunjungi yaitu Arafah, Padang Arafah, yang mana digunakan sebagai wukuf puncak ibadah haji, dan tidak menutup kemungkinan kita datang ke sini berdoa mudah-mudahan suatu saat dan secepatnya Allah panggil untuk melaksanakan ibadah haji. Tidak ada yang tidak mungkin ya, insya Allah semuanya, amin ya robbal alamin. Ya, jadi mungkin belajar dari pengalaman saya sendiri ya, dulu nggak ada berpikiran untuk bisa dibilang kayaknya mustahil, bukan mustahil, lebih tepatnya kayaknya sulit untuk bisa datang ke kota Mekah di usia muda. Karena apa? Lihat finansial, karena memang di usia yang memang masih kebetulan masih muda juga, kayaknya sulit untuk bisa datang ke sini. Itu kecuali dengan biaya orang tua. Tetapi qadarullah, Allah kasih jalan dengan melalui beasiswa, dengan melalui belajar di Timur Tengah, sehingga Allah bisa undang ke sini. Makanya ada banyak cara yang mungkin Bapak juga insya Allah akan ada rezeki yang mana datang dari arah tidak terduga. Yakin seyakin-yakinnya. Alhamdulillah, jangankan untuk datang saja, dan alhamdulillah Allah juga sudah kasih saya ibadah haji di sini sebagai petugas ya. Makanya oleh karena itu tidak ada yang tidak mungkin selagi di dunia, apalagi untuk datang ke kota Mekah dan kota Madinah. Itu
sangat mudah. Makanya bisa dibilang kemarin yang datang ke sini bukan mereka yang uangnya paling banyak, tidak, ataupun yang mungkin jabatannya tinggi, itu juga tidak, tetapi orang-orang yang memang Allah undang, Allah ridhoi untuk datang ke kota Mekah dan kota Madinah. Makanya kita sebagai tamu-tamunya Allah di sini harus apa? Menjaga adab dan etika sebagai tamunya, supaya Allah jamu dengan maghfirahnya, Allah jamu dengan ampunannya. Ya, insya Allah. Tapi saya yakin, saya melihat jamaah Saira Matahati ini yang ada berada di sini, semuanya khusyuk ibadahnya, semuanya semangat, itu luar biasa. Bahkan jam 2 pun sudah berangkat. Jam 2 sudah berangkat, kemudian tawaf, pulang subuh sarapan, berangkat tawaf lagi. Masya Allah, luar biasa. Dan itu saya sangat mengapresiasi. Ya, pada dasarnya tawaf sunnah juga tadi, mumpung di sini, yang mana tawaf sunnah juga yang bisa kita lakukan hanya di Masjidil Haram. Gak mungkin kita tawaf di lapangan di kampung. Ya, orang nanti bilang orang gila. Oleh karena itu, mumpung kita masih berada di kota Mekah dan dalam keadaan sehat walafiat. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maqadama rajulun illa kutiban lahu asr hasanah. Ya, tidaklah langkah suatu orang yang melaksanakan ibadah tawaf itu melainkan illa kutiban lahu asr hasanat, kecuali dituliskannya baginya 10 kebaikan. Wa hutta alaihi asra darajat, dan dihapuskan, dan wa hutta alaihi asra sayiat, dan dihapuskannya 10 keburukan. Wa rafa alaihi asra darajat, dan dinaikkan derajatnya 10 kali lipat. Bayangkan, itu satu langkah. Lalu berapa langkah ketika kita tawaf? Makanya kalau kita hitung-hitungan ibadah, amal ketika di kota Mekah itu tidak bisa dihitung dengan kalkulator, tapi dengan syarat kita menjalankannya dengan ikhlas. Ya, ngomong-ngomong masalah ikhlas juga kan kita lihat ya. Gak apa-apa kita misalkan upload, kirim ke teman dan lain sebagainya, tapi ingat bukan untuk pamer, tetapi untuk syiar, supaya mereka semangat juga untuk niat untuk bisa datang ke kota Mekah maupun kota Madinah. Nah, insya Allah rute pertama kita akan mengunjungi Jabal Sur. Ya, di antara tempat-tempat bersejarah yang ada di kota Mekah yaitu Jabal Sur. Nah, di mana letak Jabal Sur? Itu di sebelah kiri kita yang tinggi. Nah, boleh kelihatan dibuka jendelanya. Nanti insya Allah kita akan turun, bisnya akan berhenti, tetapi tidak naik. Ya, tetapi kita hanya berfoto. Nanti sedikit kita belajar sejarah ada apa di Jabal Sur. Ya, bagi yang ingin naik dipersilahkan, tapi kita tinggal. Ya, karena kita mengejar sholat zuhur di Masjidil Haram supaya tidak tertinggal. Harapan saya selama di kota Mekah full sholat 5 waktu itu di Masjidil Haram secara berjamaah. Oleh karena itu kita hanya murur, kita hanya lewat saja. Nanti kita lihat, nanti insya Allah kita akan berhenti ya di Jabal Sur. Nah, kemudian selain Jabal Sur ada apa lagi? Nanti selanjutnya kita akan ke Arafah. Di Arafah di sana nanti kita akan melihat ya bagaimana berjuta-juta orang kumpul dalam satu waktu. Bayangkan. Jadi makanya Arafah itu puncaknya ibadah haji. Semua orang berkumpul di satu waktu. Dan di sana juga ada yang terkenal, mungkin pernah mendengar, yaitu di Arafah itu ada namanya Jabal Rahmah. Ya, itu bisa dimulai bukit kasih sayang artinya. Nanti insya Allah mungkin bagi yang ingin naik ke atas juga dipersilahkan. Kalau di Jabal Rahmah itu saya dipersilahkan karena memang posisi gunungnya itu tidak terlalu tinggi, dia hanya bukit. Mungkin bisa ditempuh kurang lebih 15 menitan itu sudah sampai puncaknya. Dan nanti saya antar ke sana. Tetapi untuk Jabal Sur tidak dulu, karena memang saya sendiri naik ke atas itu ditempuh kurang lebih 3 jam. Nah, itu posisinya punten. Itu saya 3 jam itu jalan langsung tanpa berhenti. Dan qadarullah saya masih muda, tapi nggak tahu kalau posisinya misalkan semua yang ada di sini mungkin bisa sampai 5 jaman. Naik sedikit berhenti, naik sedikit berhenti. Kecapean, asar maghrib isanya lewat. Jadi kita mendahulukan mana yang penting dan mana yang lebih wajib. Tapi kalau bagi yang ingin naik juga dipersilahkan. Mungkin bukan pagi ini,
mungkin bisa sore hari, insya Allah bisa saya antar, tapi mungkin mengantar hanya di kaki gunungnya, tidak naik ke atas punten ini mah. Nanti diarahnya ke situ ya. Tadi masnya pengen naik ya, mau naik Jabal Sur apa Jabal Nur? Yang Gua Hiro. Oh, Gua Hiro. Kalau Gua Hiro itu di Jabal Nur. Jabal Nur. Itu nanti insya Allah mungkin sore mas, kan besok ada kegiatan. Jadi sore ini insya Allah saya antar. Tapi untuk ibu-ibu ya itu mungkin saya tidak merekomendasikan ya. Kita lihat kondisi dulu ya. Nenek mau naik. Gak apa-apa nanti digendong sama cucunya. Ya insya Allah kalau setuju sore ini nanti setelah sholat asar saya antar, nanti kita pakai taksi untuk diantar ke lokasi. Nanti kita akan tunggu di bawah, yang naik ke atas silahkan. Kalau Jabal Nur itu tidak terlalu tinggi, lebih tinggi Jabal Sur dan medannya pun tidak terlalu terjal. Kalau di Jabal Nur itu posisinya yang ada Gua Hiro itu ada tangganya. Tapi kalau Jabal Sur itu kita lihat gunung-gunung di Mekah posisinya itu batu bertumpuk. Meleset dikit beda alam. Betul kan? Meleset dikit beda alam karena memang di situ juga nggak ada pengaman dan lain sebagainya. Hanya gunung batu aja yang didaki orang-orang yang dibentuk tapak jalan itu. Jadi nggak dibentuk. Nah, kalau di Jabal Nur yang ada Gua Hiro-nya itu posisinya dibikin tangga. Tapi memang tangganya tinggi sekali. Dan itu ditempuh insya Allah tanpa berhenti 2 jam itu udah sampai ke atas. Nah, tadi kan kita sampai Arafah. Nanti di Arafah kita akan lanjut ke Musdalifah. Ya, mungkin sudah mendengar ya, bukan Musdalifah artis ya. Musdalifah itu tempat mana orang-orang berkumpul mabit untuk melaksanakan mabit untuk jamaah haji. Kemudian dari Musdalifah juga kita akan ke Mina. Di Mina ada juga tenda-tenda, hamparan tenda-tenda yang begitu banyaknya, yang mana berfungsi ketika hanya pelaksanaan ibadah haji. Selain itu ditutup. Nah, dari Mina nanti kita insya Allah kita akan melewati Jabal Nur juga. Kita akan melihat dari pinggir itu Jabal Nur. Kemudian nanti insya Allah akan diakhiri dengan tempat mikot. Jadi supaya tahu orang-orang mengambil mikot bagi penduduk kota Mekah. Itu ada 2, ada namanya Taqi, Masjid Aisyah, dan ada juga Ji'ronah. Ya, Masjid Ji'ronah, yang mana kedua tempat tersebut digunakan untuk mengambil mikot baik untuk haji maupun umroh bagi penduduk kota Mekah. Makanya kalau kita kemarin mikotnya di atas pesawat. Nah, saya ajak ke tempat mikot biar tahu bagaimana sih orang-orang yang tinggal di sini ketika mereka mengambil mikot. Ya, ini kita lagi nyari tempat parkir yang kosong. Mudah-mudahan ada kesempatan supaya kita bisa turun. Soalnya kalau ketika musim umroh yang puncaknya itu pada bulan Agustus itu biasa tidak bisa turun karena memang penuh dan tidak ada parkiran. Tapi kita lihat kondisi sekarang memang sepi. Ya, mudah-mudahan ada kesempatan untuk turun.
alhamdulillah kita sudah sampai ya di areal kaki gunung daripada Jabal Sur. Ya, setelah bus berhenti, silakan untuk turun. Ustaz Rashid, apa banner di bawah turunnya? Dari bawah ada ya. Jabal Sur. Nah kalau ini nih rumah produk Mekah nih. Kalau areal sana kan perhotelan. Nah, itu rumah produk Mekah. Jadi satu lantai itu satu keluarga biasanya. Jadi ada bahkan bisa dibilang mungkin satu gedung tuh punya keluarga, kayak rantai satu buat anak pertama, lantai anak kedua. Nah sistem rumah tuh di sini seperti ini. Atau mungkin gabungan dari keluarga juga gitu. Ini nggak kelihatan orang-orang itu ya? Iya, memang di sini kebanyakan kegiatannya di dalam dan ramainya di malam hari karena memang panas. Ya. Sini Bu, berapa tuh sebentar? Biar kedengar suaranya. Sini, dekat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, alhamdulillah kita saat ini sedang berada di areal Jabal Sur ya. Lebih tepatnya kita berada di bawah kaki gunung Jabal Sur. Jadi Jabal Sur itu, Gunung Sur itu ada sejarahnya, yang mana sejarah ini sangat melekat bagi umat Islam karena pada dasarnya ini berkaitan dengan hijrah Rasulullah SAW ketika ke kota Madinah. Jadi saat itu pada tahun 13 kenabian, jadi saat itu posisi umat muslim yang berada di kota Mekah itu semakin terancam keamanannya. Karena apa? Orang-orang kaum kafir Quraisy mereka mengancam dan mengintimidasi. Mereka khawatir agama Islam semakin tersebar luas. Bahkan ketika mereka mendengar, orang-orang kaum kafir Quraisy mendengar bahwasanya Rasulullah SAW akan hijrah ke kota Madinah, mereka berunding, bermusyawarah, membuat sayembara. Sayembaranya apa? Yaitu apa? Barang siapa yang bisa menangkap Rasul baik dalam keadaan hidup maupun mati maka akan dihadiahi 50 unta. Bayangkan. Jadi sayembara itu tersebar kepada penduduk orang kaum kafir Quraisy Mekah. Seketika orang-orang kaum kafir Quraisy Mekah mereka berbondong-bondong ingin memburu Rasulullah. Jadi saat itu siapa coba? Ketika dalam keadaan jahiliyah mendengar sayembara tersebut, siapa yang tidak tergiur? Posisi mereka dalam keadaan jahiliyah. Kemudian saat itu ketika orang-orang kaum kafir Quraisy mereka berkumpul ingin menangkap Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW itu lari, tapi tidak langsung hijrah ke kota Madinah, akan tetapi bersembunyi dahulu di Jabal Sur. Supaya apa? Supaya memanipulasi perjalanan Rasul. Kalau seandainya Rasul langsung datang ke kota Madinah, menjalan ke kota Madinah tentu akan tertangkap di jalan. Oleh karena itu untuk memanipulasi tersebut Rasulullah SAW ditemani oleh sahabatnya Abu Bakar itu bersembunyi di Jabal Sur. Nah, yang mana Jabal Sur ini tempat berada di depan kita. Nah, Jabal Sur itu yang mana ada terletak sebuah gunung yang bernama Sur. Nah, letak guanya ada di atas. Kita lihat puncak Jabal Sur itu ada semacam bulat batu besar. Nah, itu lokasi di mana Gua Sur tersebut berada. Jadi Gua Sur itu memang batu yang mana ada lubangnya itu kebuka. Jadi itu lubangnya pun sangat kecil. Mungkin kalau saya masuk tingginya hanya segini pintunya. Nah, ketika saya masuk juga saya tidak bisa berdiri tegak, harus membungkuk. Ya, jadi saat itu Rasulullah SAW ditemani dengan sahabatnya Abu Bakar itu bermalam selama 3 hari 3 malam. Jadi saat itu Rasulullah SAW ketika keluar dari rumahnya bukan pada waktu orang biasanya melakukan perjalanan.
itu keluar dari rumahnya itu di sepertiga malam bersama dengan Abu Bakar. Kemudian ada sahabat Ali bin Abi Thalib yang mana menggantikan posisi tidur Rasulullah di ranjang Rasulullah dan menggunakan jas Rasulullah sebagaimana supaya orang-orang terkecoh bahwasanya mereka mengira Rasulullah SAW masih berada di tempat tidurnya. Akan tetapi ternyata apa? Rasulullah SAW sudah keluar dengan Abu Bakar yang terbaring di tempat tidurnya, yaitu sahabatnya, yaitu siapa tadi? Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian saat itu Rasulullah SAW itu naik ke atas. Jadi saat itu posisinya Rasulullah itu berumur 53 tahun, ya, yang mana di tahun tersebut tahun hijrah Rasulullah ke kota Madinah. Ketika naik ke atas ditemani dengan Abu Bakar. Kemudian lalu bagaimana Rasulullah SAW makan? Disitulah para sahabat berperan. Di antaranya yang berperan itu adalah Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah anaknya Abu Bakar yang mana berfungsi untuk apa? Mencari informasi tentang orang kaum kafir Quraisy Mekah. Kemudian datang naik ke atas untuk diinformasikan kepada Rasulullah. Lalu bagaimana Rasulullah makan? Yaitu ada namanya Asma binti Abu Bakar. Asma itu dalam keadaan hamil. Dia menyiapkan makanan kemudian diantar naik ke atas. Bayangkan seorang sahabat Asma, perempuan yang hamil, mengantarkan makanan naik ke atas Jabal Sur. Untuk apa? Untuk Rasulullah dan juga ayahnya. Kemudian ada lagi yang berperan di sana, yaitu ada Amir bin Fuhairah, yang mana Amir ini seorang pengembala kambing, pembantu daripada Abu Bakar. Fungsinya untuk apa? Membawa kambing-kambing naik ke atas untuk menghapus jejak Asma dan Abdullah. Kalau kita lihat, semua di kota Mekah itu berpasir. Kita jalan itu meninggalkan jejak, yang mana jejak tersebut dihapus oleh kambing-kambing yang dibawa oleh Amir. Ini sangat cerdas, ya, untuk mengelabui orang-orang kaum kafir Quraisy sehingga mereka tidak curiga. Nah, oleh karena itu setiap hari Asma itu naik ke atas mengantar makan makanan dan diikuti oleh Amir dengan para domba-dombanya untuk menghapus jejak. Kemudian selain daripada itu Bapak Ibu, nah kemudian selama 3 hari 3 malam, kemudian di malam terakhir sampai datanglah orang-orang kaum kafir Quraisy, mereka naik ke atas. Bayangkan seluruh kota Mekah dan sekitarnya itu disisir habis untuk apa? Menangkap Rasul. Bahkan pencarinya pun sampai ke atas. Disitulah Abu Bakar khawatir karena melihat, mendengar suara-suara orang kaum kafir Quraisy mendekat ke Jabal Sur. Akan tetapi itu adalah bantuan Allah. Kalau kita lihat tadi, lubang Jabal Sur itu hanya tingginya segini. Yang mana lubang tersebut itu dihinggapi oleh seekor merpati yang membuat sarang dan bertelur di pintu guanya, dan juga sarang laba-laba, yang mana apa? Orang-orang kaum kafir Quraisy berpikir ketika Rasulullah ada di dalam itu tidak mungkin. Karena apa? Tidak ada sarang burung dan juga sarang laba-laba. Ini merupakan bantuan bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka apa? Mereka langsung melewatkannya, tidak memeriksa ke dalam. Saat itu Abu Bakar sudah dalam keadaan ketakutan, yang mana saat itu juga turun surat At-Taubah ayat 40, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Nah, disinilah peristiwa yang sunnah. Sekarang kita datang ke sini, kita belajar sejarah Rasul, bagaimana perjuangan Rasul dan juga para sahabat untuk apa? Mensyiarkan agama Islam. Dan sekarang kita hanya tinggal menikmati. Oleh karena itu mudah-mudahan kita datang ke sini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Amin ya robbal alamin. Bahkan saat itu Abu Bakar, Bapak Ibu, jadi ketika itu Rasulullah SAW tidur dalam pangkuannya Abu Bakar. Kemudian datanglah seekor ular, yang mana Abu Bakar itu menutup tangannya, menutup lubang tersebut, karena pada dasarnya di situ banyak lubang-lubang kecil. Nah, jadi ketika itu Abu Bakar itu apa? Menahan lubang tersebut dengan tangannya sampai apa? Tangan Abu Bakar itu dipatok oleh ular berbisa. Kemudian apa? Saking sakitnya Abu Bakar itu menahan sakit tersebut sampai Abu Bakar itu menangis. Dan tetesan air matanya sampai terkena pipi Rasulullah. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, wahai ya Abu Bakar, mengapa engkau menangis? Kata Abu Bakar apa? Tidak ya Rasulullah. Ditanya lagi, wahai Abu Bakar, mengapa engkau menangis? Apa jawaban Abu Bakar? Ada seekor ular yang akan masuk, yang mana ular tersebut mematok tangan saya. Dan kenapa engkau tidak memberitahu saya? Karena Abu Bakar takut
mengganggu tidur Rasulullah. Dan Abu Bakar juga berkorban. Kata Abu Bakar, kalau seandainya ular tersebut masuk mematuk Rasulullah dan meninggal, itu kalau Abu Bakar yang meninggal, yang sedih hanya ibu bapaknya saja, yang sedih hanya keluarganya saja. Akan tetapi kalau engkau Rasulullah SAW meninggal dunia, maka seluruh alam semesta dan seisinya akan bersedih. Karena apa? Karena risalah Islam belum sempurna. Al-Quran 30 juz belum turun secara lengkap. Jadi kan saat itu posisinya Rasulullah belum hijrah ke kota Madinah. Ya, jadi mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah daripada perjalanan Rasulullah SAW dan menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Amin ya robbal alamin. Nah, mungkin sekarang kita foto bersama. Setelah foto bersama, silakan foto masing-masing supaya ada kenang-kenangan. Kita datang ke sini untuk dijadikan momen. Ya, silakan. Panas sebentar, gak apa-apa ya. Kita foto dulu. Balik ya. Ya. Jadi Bu, Ayo. masuk ke dalam banner. Di payung nggak salah. Ini tuh puncak atas. Jadi ini tuh kayak dokumentasi sejarah Rasulullah SAW. Kalau mau beli itu kalau satu ada 10, kalau dua 15. Ini ada Mekah, ada Madinah. Nah, Jokowi 10 real, punten. Tuh. Yang mau beli silakan ya. 215. Kalau dua 15. Wah. Ya, lagi kan. 15 real. Buat penangkaran silakan. Bahasanya apa itu? Jokowi deh. 150.000. Jokowi. Banyak yang jualan, guys. 2.000 katanya tuh kalau Jokowi. 250. Masuknya 250. Nah, 250.000 Mekah dan Madinah. 250.000. Mekah Madinah. Gimana aja? 250.000. Haluan nih. Nah, Jokowi. 250. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau 250.000. Ini sudah. Ya, yang mau foto-foto silakan ya. Mau difotoin sini. Hah? Udah, Pak. Lagi. Enggak. Tidak. Apa nih? Matan. Yuk, Mas. Sedekah ya Rasulullah. Jokowi. Laisa Riau. Jokowi. Pakai matannya. Yuk. Oh, Elin, tak matok kena lah, ya patas. Aku Hah? Pakai HP Bapak, Wek.
Kirim ke grup ya. Oh ya, kirim ke grup aja.